Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan mendengarkan dan membacakan biografi salah satu tokoh tarekat yang sangat-sangat barokah, menyebar di hampir pelosok dunia, yaitu Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Bahkan rata-rata tokoh-tokoh besar itu mesti tokoh tarekat, dan kebanyakan tarekatnya Naqsyabandi di India, di Uzbekistan, di Indonesia, rata-rata Naqsyabandi. Nah, kita baca bagaimana cuplikan biografi beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Bahauddin bernama lengkap Muhammad bin Muhammad. Ayahnya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Mirip Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 717 Hijriyah. Berarti abad ke-8 Hijriyah. Di satu desa dari pedesaan kota Bukhara. Beliau lahir berapa tadi? 717, itu bertepatan 1317 Masehi. Di sebelum masanya Wali Songo. Indonesia belum Islam. Ya, sebagian sudah. Di satu pedesaan di kota Bukhara atau dekat Bukhara yang sekarang masuk negeri Uzbekistan. Dan beliau ini luar biasa. Di sini dikatakan bahwa karomah beliau sudah nampak ketika masih kecil. Athafahullah ta'ala mundu kana tiflan bil karomat az-zahir. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, bayi wis gak gelem nyusu nek wayahe siang Ramadan. Begitu juga Syekh Bahauddin Naqsyabandi termasuk wong sing kecil wis keramate wis ketok. Sudah kelihatan dari kecil, irhasatnya itu sudah muncul, istilahnya wong ahli kalam. Makanya Syekh Muhammad Baba Asimasi, salah satu tokoh tarekoh zaman dulu yang merupakan guru beliau, basyara muridihi biduruhi qabla wiladatihi, sudah menyampaikan kabar gembira bahwa akan muncul bayi yang akan istilahnya menjadi kekasih Allah besar, nampakkan barokah-barokahnya. Sehingga beliau mengatakan ini insya Allah beberapa tahun lagi akan lahir. Dan akhirnya diwakilkan oleh Syekh Baba Asimasi kepada muridnya Syekh Amir Kullal. Nanti ada bayi yang luar biasa, anak kecil, nanti kamu didik ya, wahai Syekh Amir Kullal. Akhirnya nanti termasuk salah satu guru Syekh Bahauddin Naqsyabandi yang sangat berpengaruh adalah Syekh Amir Kullal. Masya Allah. Nih, lah balik lagi, kenapa kok dinamakan Naqsyabandi? Ini ada banyak versi, diantaranya Naqsyabandi diambil dari dua kata, naqsh sama bandi. Bandi itu bahasa Arabnya qalb, artinya memahat hati. Hatinya terpahat, artinya hatinya terpahat dalam cinta kepada Allah. Saking cinta karo Gusti Allah tuh koyok-koyok hatinya terpatri untuk cinta, tidak ada cinta yang lain. Wakilah dan mengatakan pernah bermimpi berjumpa baginda Muhammad. Nah, terus dadanya itu dipegang sampai ngecap. Nakes itu kan apa? Cap. Cap kewalian. Ada cap kenabian, ada cap kewalian. Akhirnya dijuluki Naqsyabandi, dan akhirnya tarekohnya mengikuti
nama gurunya. Ada juga yang mengatakan Naqsyabandi itu nama desa di Bukhara sana. Mungkin barangkali desanya ini sudah punah, sehingga beliau dinisbatkan kepada nama desanya. Dan ini biasa ya, banyak para ulama yang nisbatnya ke desa ya. Imam Suyuti itu ke desa, Imam Nawawi itu juga nama desa. Ada juga nama kakek Syafi'i. Ya wallahu a'lam. Ini juga lebih masuk akal ya sebetulnya ya, Naqsyabandi nama desa. Karena rata-rata memang nisbatnya ya ke desa. Nih. Nih, seperti anak muda pada umumnya, tentu saja ketika muda beliau banyak menghabiskan dalam mencari ilmu agama. Kemudian setelah itu beliau baiat ke salah satu guru irsyad atau guru hidup, guru toreko. Di orang zaman dulu itu kalau sudah ngaji dasar-dasar agama itu pasti langsung dianjurkan entah oleh ayahnya atau gurunya untuk berbaiat dengan guru toreko. Istilahnya setelah menerima ilmu-ilmu zahir kemudian disempurnakan dengan ilmu-ilmu batin. Nah, ilmu-ilmu batin ini tidak sempurna kecuali jika berbaiat, berjanji setia, mengambil janji dengan salah satu guru mursyid. Pertama kalinya Syekh Bauddin Naqsyabandi menerima Torekoh ini dari Syekh Muhammad Baba As-Simasi. Tadi sempat ya ketemu Syekh Baba. Kemudian Syekh Baba wafat, akhirnya digantikan murid Syekh Baba yaitu Sayyid Amir Kulal. Sehingga Syekh Bauddin Naqsyabandi ya punya guru yang pertama Syekh Baba, wafat digantikan Syekh Amir Kulal. Jadi Syekh Amir Kulal terus Syekh Baba. Wafil haqiqah, tapi sejatinya kan uwaisiyan Rabbatu ruhani yaitu Maulana Syekh Abdul Haq Abdul Khaliq Al-Ghazdawani. Tapi para ulama mengatakan secara zahir itu gurunya, tapi secara batin, secara hakikat Syekh Bauddin Naqsyabandi ini dididik langsung secara ruhani oleh maha guru-gurunya lagi yang beliau secara zahir enggak bertemu, yaitu kepada Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani. Ini dalam dunia sufi biasa begitu. Ini kayak Syekh Khalil Bangkalan, beliau sowan ingin belajar ke Yai Syekh Budharin di Pasuruan sana. Pas ke sana ternyata meninggal. Nah, akhirnya beliau tirakatan wiritan di dekat makam Syekh Budharin selama 40 hari. Tidur, mimpi diajari sampai khatam beberapa kitab. Itu orang zaman dulu biasa begitu. Jadi guru loncat kayak Syekh Bauddin Naqsyabandi. Zahirnya Syekh Baba Simasi, tapi hakikatnya waisian. Waisian orang yang punya hubungan tapi nggak ketemu. Kalau kita kan ketemu tapi nggak ada hubungan. Ketemu kiai bendino, guru mursyid, tapi kayaknya hubungan. Bahkan suluk ya ora pisan. Suluk apa? Lu kan. Ngono kok piye ngono kuwi? Nunggu kapan ha? Saya bawa dengan Naqsyabandi cerita, arsalani jati wa kana sinni waqta idzin nahwa samani asyrah sanatan ila Samas li khidmatil arif kabir Muhammad Baba As-Simasi. Beliau mengatakan ketika waktu menginjak usia 18 tahun, ya kira-kira kelas 2 aliyah ya, sudah gede lah. Kakekku mengirimku kepada salah satu wali besar mursyid agung Syekh Muhammad Baba As-Simasi. Falamma niltul husul ilaihi lam ya'ti waqtal ghurub illa waqad wajadtu bi barakati bi nafsi sakinatan wa khusyu'an wa tadarruan wa ruju'an. Ketika aku sudah sampai ke sana,
belum juga tenggelam matahari, artinya dalam waktu yang sangat singkat, saya sudah mendapatkan dengan barokahnya Syekh Muhammad Simasi ketenangan dan khusyuk dan rasa diplay dan ingin kembali kepada Allah. Artinya mendapat ruhiyah yang luar biasa. Hanya kumpul dengan Syekh Bagus Simasi hanya beberapa jam gitu. Ini wong nek kepilih kumpul sithik tapi oleh faedah. Oke. Mondoke mungkin diluk-diluk. Tapi oleh faedah akeh. Sawalike nek gak wong lolak-lolok mondok 20 tahun ora oleh ngopo-opo. Tsumma inni kumtu waqta sahar fatawaddatu wa ataitul masjid alladhi fi ashabuhu fa haramtu bis shalah. Falamma sajadtu da'utu Allah ta'ala darud ila katsira. Famarra 'ala lisani fi athn du'a ilahi a'tini quwwatan al tahmilil bala wa mihnatil mahabbah. Tsumma inna salatul fajr ma'a syekh. Falamma salat iltafat ilayhi wa dzakara li kullu ma sura minni 'ala tariqil kashaf. Ya waladi yanbaghi an taqul ila a'ti hadzal 'abd ad-dha'if ma fi ridhak. Fa innahu la yarda an yakuna 'abduhu fi bala'. Terus beliau cerita keistimewaannya gurunya. Kemudian ketika aku waktu sahur, aku wudu. Terus aku datang ke masjid di mana para murid-muridnya Syekh Baba tadi sholat. Akhirnya aku sholat. Ketika aku sujud, saya doa menangis pada Allah dan doa, ya Allah, berilah aku kekuatan untuk dapat menanggung musibah. Doa supaya kuat menerima musibah. Selesai sholat diceluk rene. Kowe iki nek ndonga aja njaluk musibah. Aja njaluk kuat musibah. Kowe ndonga ngomong ngene lho, ya Allah, berikanlah hamba yang lemah ini apa yang menjadi ridhomu. Karena Gusti Allah kuwi gak ridho nek hambane nanggone suwijine bala. Artinya jangan meminta musibah. Tapi kalau ada musibah, yo sabar. Fala yang bagi lil 'abd akhtarul bala fa inna yunafi maqamul adab. Maka gak seyogyanya seorang hamba itu memilih mendapatkan musibah. Karena bangsa dianggap tidak adab. Saya pernah lihat ada kata-katanya Ustadz lucu, kecuali Ustadz jangan meminta kemudahan hidup, tapi mintalah kekuatan untuk menghadapi cobaan hidup. Loh, iki gak ilok iki. Gung oleh musibah terus suudon ning Gusti Allah, ini arep dibayi musibah iki gak oleh. Walaupun di dunia ini mestilah dhewe oleh ujian ini mesti gak iso gak wong tanah nggone ujian. Tapi ojo njaluk musibah. La tatamannu liqal adu fa idza laqitum fasbiru. Jangan mengharap, jangan meminta bertemu musuh, ketemu balak. Tapi nek ketemu balak ya sing sabar. Wis pokoke nek sedina siji gak nutut iki tok. Nah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala quddisa sirruh lamma tuwfiya hadr Syekh Muhammad Baba Simasi akhadhani al-jad ila Samarqand. Falamma kullama sami'a rajulun salih min ahli la hawla ilaihi wa salatu alaihi fakanat tanawili bi barakatihim. Ya Allah, ini penting sekali ini. Ketika Syekh Muhammad Baba Simasi wafat, maka kakekku Syekh Muhammad membawaku ke kota Samarkand. Dan di sana setiap kakekku mendengar ada laki-laki yang terkenal soleh, maka aku dibawa ke sana dan dimintakan doa sehingga aku mendapat barokahnya. Jadi ini yang sekarang tradisinya kayak kurang digalakkan lagi. Minta doa ke orang-orang soleh. Dulu Kiai Mahmud itu setiap ada tamu orang soleh, anak-anaknya dikumpulkan semua, dimintakan doa, suruh makan yang sisanya. Dulu waktu saya kecil gitu, ibu saya itu sering dikeliling kalau lebaran, kelilingkan yang sepuh-sepuh dimintakan doa. Nah itu yang sekarang kurang mentradisi. Soal ulama tapi naskil, orang kok nyeluk bunga. Nangel lah.
nek bae Syekh Fathul Sabandi njaluk donga. Saiki anake karepku ngoro ning wong saleh. Tapi doakan nak ya biar ikut 3 hari itu. Angel. Thumma tabi ila Bukhara wa zawajani biha. Dan membawaku ke kota Bukhara dan menikahkanku di sana. Mungkin yang ngono taati ning bae nang tuwa iki sampai masalah pernikahan. Enggak ada milih-milih golek-golek dhewe. Kenalan ning IG, Facebook. Wa kanat iqamati fi Qasril Arifan. Dan aku tinggal di desa Qasr Arifan. Desanya Syekh Sabandi ya. Masyaallah. Wa min al-'inaya ilayya bi annahu wasalatu ilayya qala suwatul azizan fi tilkal awqat fatahassanat ahwali wa qawiyat amali ila an khuditu bi suhdi sayyid amir kullal wa akhbarani bi anna hadra syabab wa awsabi wa qala la ta'juh dan tarbi waladi Muhammad wa la syu'alai wa lastu minni. Ya. Kemudian sampailah aku ke suhbah, ke tempatnya Sayyid Amir Kulal, dan ternyata beliau cerita kepada saya, ke Syekh Badruddin Naqsyabandi, bahwasanya Syekh Muhammad Baba Samasi mewasiatkan kepada Sayyid Amir Kulal untuk ngopeni, untuk mentarbiyah, mendidik Syekh Badruddin Naqsyabandi. Kemudian beliau mengatakan, in ana qasartu fi hadhil wasiyah falastu bi rajulin. Aku bakal ngopeni wasiate guruku tenan, yaitu ngopeni Syekh Badruddin Naqsyabandi. Andaikan saya tidak menjalankan dengan sepenuhnya, aku tak anggap itu wong lanang. Semua wafawada. Orang dulu itu ya. Kalau dikasih wasiat atau tugas gurunya, maka dikerjakan dengan maksimal. Nek gak maksimal berarti aku iki gak patek lanang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ijtihadatuhu wa mujahadatuhu, kesungguhan dan mujahadah Syekh Badruddin Naqsyabandi. Qala, beliau bercerita, aku keluar pada suatu hari, langsung aja Indonesia ya, cepat ya. Fi hali ghalabatil jadbah wal fi ghaibah iman ala wajhi adhhabu kull madhhab. Suatu ketika aku pergi, ketika aku jazab. Jadi wali-wali itu biasanya tingkatan pertama jazab, enggak sadar, fana. Tapi habis itu normal lagi. Jadi semakin tinggi semakin normal. Loh, kalau kita normal berarti kita wali tinggi, ya enggak. Saking rendah malah yang sore mana. Jadi kayak lingkaran gitu. Rendah, enggak sadar, fana, jazab, terus normal lagi. Loh, kita kok normal? Kita normal yang di bawah. Aduh. Adhabu kula madhab. Aku pergi sak nggon-nggon. Nah, suatu ketika tajarrahtu qadamayya minasyauq. Kaki saya kena duri. Hatta idza dana al-lail jadabatni ziarah Sayyid Amir Kullal. Ketika menjelang malam, aku ditarik untuk menziarahi guruku, yaitu Sayyid Amir Kullal. Dia nyarkup malam-malam gitu ya. Kemudian wa dzalika fi fasl syita wa syiddatil barat. Waktu itu musim dingin, wis bengi, musim dingin. Wa laysa ala dhuhri illa farwah atiqah. Dan beliau hanya membawa farwah atiqah, satu kain wol yang kusam, atik, yang kusam, yang laus. Lamma wasaltu ila manzilihi wajadtu jalisan baina ashabi. Oh, belum kan nyarkup berarti keliru.
ziarah maksudnya ya sowan, bukan ziarah makamnya. Berarti waktu itu Said Amir Kulal masih hidup. Maka ketika aku sampai ke rumahnya, aku menjumpai beliau duduk di tengah muridnya. Fahina nama Abu Soroni sa'ala'ani fa'arafuhu bi. Ketika berarti beliau ini masih muda sekali, wong kemarin kan mondoknya usia 17-18, enggak lama wafat, gurunya wafat. Itu jandate kelas aliyah. Para cik dolanan kayak pelayanan masjid. Iki wis makome jagat. Maka beliau menanyakan tentang aku. Dan mereka pun tahu tentang aku, kenal aku. Faqala akhrijuhu min hadzal manzil. Maka Syekh Abdul bilang ke murid-muridnya, "Tokno wong iku, tokno." Malah diusir. Falamma kharajtu ushiku an tanfira nafsi wa tadgha wa tajdab minni aina al-inqiyat wa taslim. Pas aku metu, aku pingin bedal aku. Bahasa saiki bedal. Jiwaku iki pengin melayu, pengin kabur. Wa tadgha wis angel-angel adem-adem sowan malah diusir. Tapi akhirnya beliau taslim. Gak sido. Walakin tadarakatni inayatullah rahmatuhu. Aku kena pertolongan Gusti Allah. Aku mengatakan inni la tahammalu kulla madhillah fi ibtigha'i maradatillah ta'ala. Wis pokoke setiap kehinaan asalkan iku ridhone Gusti Allah bakal tak tanggung. Saya akan memikul setiap kehinaan dalam ridho Allah. Wa hadza wal bab fala manduhata li anhu. Iki pokoke lawang sing gak iso ngalih. Lawang nino ning ridhone Gusti Allah. Tsumma wada'tu ra'sat tawadhu wal ingisar ala atabatil izz. Maka aku ndeleh kepala ketawaduan wal ingisar wis pokoke diple-diple ning ngene Gusti Allah. Wa qultu li nafsi innil arfa'uhan hadhil atbah ra'si walau haslu inamahuma hasalun. Dzalika wa thalju yanzilu syai'an 'alayya wal hawa syadidul burujah jiddan. Walam azal kadhalik hatta qurba waqtul fajr. Akhirnya wis pokoknya aku gak bakal ngalih sangka lawang iki, kan disuruh keluar. Beliau azam pokoknya siraku gak bakal tak angkat sangka pintu iki, wis bakal ning lawang pintu iki, pintune omah daleme gurune ning mau. Walaupun apapun yang terjadi. Dan betul pas itu salju mulai turun. Sampai ketumpuk salju. Nah beliau gak bergerak, tetap neng kono hatta qurba waqtul fajr, sampai menjelang subuh. Padahal mau neng ziarahe danal lail, waktu baru masuk, berarti malam baru masuk, maghrib. Berarti mulai isya sampai subuh neng ngarepe lawangi gurune. Fa kharaja Sayyid Kulal fa waqa aqdamu syarif ala ra'si. Lu ngletak berarti. Posisinya enggak berdiri, ngletak. Pas gurune metu, delamaane telapak kaki gurunya itu kena kepalanya. Duk lho. Nek sirahe wong. Falamma ahassa bi rafa'a ra'si anil ataba. Pas krasa nek sirahe wong diangkat kepalanya. Wa dakhalanil manzil dan memasukkanku ke rumah beliau. Wa basyarani dan ngasih kabar gembira. Berarti mau ngetes. Wa qala li ya waladi inna thawba hadhihi sa'ati ala qadri dhatik. Thumma ja'ala yukhriju bi syarifa ma fi qadmi min asy-syauq wa yamsahu ma sabahu min al-jiraha bidni fi wadadi al-wafirah wa ala tafihi al-bahirah qatasarru. Anakku, baju keberuntungan ini atas kemuliaan engkau. Maksudnya ya kaya-kaya beliau mendoakan bahwa Syekh Bauddin Al-Syabani akan mendapatkan satu kemuliaan, satu kehormatan dengan istilahnya dikiaskan seperti baju. Baju itu biasanya kan lambang kehormatan. Akhirnya beliau pun nyabuti duri-duri yang ada di kaki
beliau. Dan ringkesnya ditolong neng beliau. Masya Allah. Akhirnya salah satu khalifah terbesar Said Amir Kulal adalah Syekh Bahuddin Naqsyabandi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekh Bahuddin Naqsyabandi beliau bercerita, tawajjahtu yawman wa ana fi hali huludil jadbah ila ziyarati Said Kulal fi Nasafin falamma an wasaltu ila ribadil Zahra'i idza ana bi farisin fi yati asan jasima wa ala ra'si labita wa tanamini wa darabani bitilkal asa. Suatu ketika aku ingin pergi dalam kondisi jadab untuk sowan kepada guru Said Kulal di desa beliau Nasaf. Ketika aku sampai, maka tiba-tiba ada satu orang penunggang kuda yang memegang tongkat. Maka dia mendekati aku dan di kepalanya ada kunciran begitu. Mendekati aku dan dipukul aku dengan tongkat itu. Maka dia berkata kepadaku, "Hal ra'aitul khail? Apakah kamu melihat kuda?" Maka aku enggak menjawabnya. Faja'ala ya'tari fit tariq wa syawwisu 'alayya masiri. Maka kemudian si penunggang kuda tadi mencegatku dan mengganggu jalanku. Maka Syekh Bahuddin Naqsyabandi mengatakan, "Ini alamu man anta." Jeneng aku ngerti sapa kowe iki, ngerti aku. Jenengan sapa iki ngerti aku. Fatabi'ani ila ribati Qarawil. Maka si penunggang kuda tadi terus mengikutiku sampai ribat Qarawil. Tsumma ta'ani ila suhbati falam altafit ilaihi wa lam ukallimhu wa madaitu. Kemudian si penunggang kuda tadi memanggilku, mengajakku untuk menemui dia untuk bersuhbah dari muridnya. Maka aku tidak menoleh kepada dia dan tidak mengajak bicaranya, terus lewat. Maka ketika aku datang di depan Said Kulal, beliau berkata kepadaku, "Innal Khadir alaihissalam qad laqiyaka fit thariq." Tadi kan kamu ketemu Nabi Khidir toh di jalan tadi. Kenapa enggak noleh? Falim alam tafid ilaihi. Kenapa kok enggak noleh ke Nabi Khidir? Faqultu lahu li'anni lamma kuntu mutawajjihan ilaikum lam astahil biswakum. Kula niki nek wis pun nekat niat berangkat madhep panjenengan, gak bakal disibukkan dengan perkara lain dengan orang lain. Kula iki niate sowan jenengan, siapapun yang menghalangi yang mboten kula reken walaupun Nabi Khidir. Ini satu pelajaran penting. Wong nek wis niat satu perkara ya dituntaskan sampai selesai. Sapa Nabi Ibrahim gimana itu? Yang di Baqarah itu lali itu. Fatamahunna itu. Wa idzi batara Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamahun. Apa-apa disempurnakno ora setengah. Niat merguru nek satu orang umpama baiat torekoh itu kekifatah ya sudah, enggak usah toleh. Walaupun Nabi Khidir bayang pimpinannya para wali. Apa meneh duduk Nabi Khidir. Walaupun wali kutub. Ini juga bisa dikiaskan di perkara-perkara yang lain. Ini kadang-kadang orang kan gitu, habis punya guru baiat, lihat ada orang buka baiat, ikut baiat, katik izin guru pertama. Akhirnya bingung. Baiat nang loro, wong telu, wong papat, wong lima, kaken baiat, akhirnya jadi jambu. Janji palsu. Jambu. Janji jadi busuk. Kakean janji. Ya. Dalam hal apa saja ngaji juga gitu. Tengah-tengah ngapal Quran, lagi juz 5 ganti ngapal Alfiyah. Tengah-tengah ngapal Alfiyah ganti ngapal hadis. Akhirnya gak kena
kabeh. Nulis ngono, nulis sak buku. Ya tuntasane sampai bar. Buku siji durung dadi wis golek perkara. Iya. Golek perkara liya, akhire loro karone gak dadi. Gawe mie goreng gung mateng wis ngelirik tempe. Tempe goreng mateng ngelirik tahu. Akhirnya setengah mateng kabeh bosok kabeh. Ini bagus nih. Ini lama atawajjahu ilaikum lam astafil biswakum. Wis nekat, wis madhep mantep sowan jenengan. Ya sudah. Lam astahil, saya tidak akan dialihkan, disibukkan dengan orang lain. Cara ati ganti acara yang ngenteni bar. Andaikan tadi Nabi Khidir ya, setelah sowan mungkin beda lagi ceritanya. Saya terkulal pas mulai ketemu Nabi Khidir. Lah mungkin bisa jadi ngobrol. Marahi wis tak durunge. Durung bar wis ngetes. Nabi Khidir ya tentu saja ngetes. Tes niatmu kaya apa. Akhirnya ora noleh. Akhirnya sukses. Jadi saya Baudin Naksabandi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasallimu ala rasulil karim wa ala alihi wasallam amma ba'd. Ya, lanjut lagi bagaimana cerita perjalanan wafiahnya Syekh Baudin An-Naksabandi. Yaqulu qad quddisa sirruh, dia bercerita. Kemudian wa qala nadrallahu wajhah. Syekh Baudin Naksabandi bercerita, semoga Allah menerangkan wajahnya. Kuntu awa ila suluk. Dulu ketika awal-awal perjalananku Solo ini, ketika ghalabatul ahwal bahasanya, adimal qarar, ketika agak-agak majdzub gitu. Judul jadabnya saya Baudin Naksabandi ini kayak kemarin marani gurune, datangi gurune, ditolak sampai dikubur salju. Saiki kan jadabi kan poso-poso maring warung, ora salat. Ora salat dadi wali. Jadab yo ngene iki. Jadab gimana? Adurul lail fi nawahi Bukhara wa azurul kubur. Ketika saya jadab, saya muter-muter pada malam hari di beberapa tempat di Bukhara. Ini kayak jadabnya Kim Hajir gini juga. Ini gak serban ya. Orang tasbih muter-muter. Senangnya muter-muter. Tapi ya sholat. Ini wiritan. Wa azurul kubur, dan aku menziarahi kubur. Jadi jadabnya bengi-bengi ziarah kubur. Fazurtu, maka aku menziarahi lailatan pada suatu malam dari Syekh Muhammad bin Wasi', makamnya Syekh Muhammad bin Wasi'. Wajatu indahu sirajan, maka waktu di makamnya Syekh Wasi' bin Wasi' ini aku menemukan lentera. Wa fi duhnun wafin, itu ada minyak yang penuh. Wa fatilah tawilah, dan sumbu yang panjang. Hanya saja ghaira anna al-fatilah, sumbu tadi tahta ila tahrikin qalil, butuh untuk digerak-gerakkan hatta yakhrujat tuhun wa tajaddu nuruha, sehingga minyaknya keluar dan cahayanya semakin terang, digerak-gerakkan. Fama labithu an waqa'atil isyara ilayya bitawajjuh ila ziyarati Syekh Ahmad Al-Ajurri. Tidak lama kemudian tahu-tahu di hati saya ini tergerak untuk menziarahi makam berikutnya, yaitu Syekh Ahmad. Maka ketika aku sampai di makamnya Syekh Ahmad, ternyata di situ juga ada lampu, mirip sekali lampu yang pertama, dengan bentuk yang sama dan ada sumbu-sumbunya begitu. Wa idza ana bi rajulaini qad ataya farabata ala wasati sayfain wa rakabani himaran wa wajhahu ila jaddi Syekh Muzdakhan. Maka tahu-tahu saya kedatangan dua orang. Kemudian keduanya mengikat dua pedang di pinggang. Lalu dua orang tadi menaikkanku satu himar, hewan himar, dan aku diberangkatkan ke makamnya Syekh Muzdakhan. Falamma wasalnahu ra'aitu thamma sirajan kalladzaini qablah. Ketika aku sampai di makam Syekh Muzdakhan,
Ternyata di sana juga ada lampu, ada lentera mirip dengan lentera sebelumnya. Fanazaltu wajlas mutawajihan ila nahwil qiblah. Maka aku turun dan duduk menghadap kiblah. Fa waqa'a li fi dzalika tawajjuh ghaibah. Nah, di tengah-tengah tawajuh menghadap kiblat juk-juk ghaibah. Sekali eling apa-apa fana. Faraitu fi tilkal ghaibah, la di kedaksaдаranku ini aku melihat an-nar jidar al kibli al tembok di depanku al kibli ya, kiblah atau kibala, kata-kata kibal itu depan. Tembok yang bagian depanku runtuh. Wa zaharat tikkatun aliyatun 'alaiha rajulun 'azimul qadar. Dan tampaklah satu tempat duduk yang sangat tinggi, ada laki-laki yang sangat agung di situ. Qad asbal amamahu sitar, dan di depannya ada satirnya. Wa haula tikkah, dan di sekitar tempat duduk tadi ada sekelompok orang. Saya lihat di sana ada Syekh Muhammad Baba Asimasi, guru beliau. Faqultu nafsi laita sya'ri min hadzal rajul 'azim man haula. Siapa ini ya? Laki-laki luar biasa ini. Terus sekitarnya itu siapa? Faqala li haduhum, maka salah satu laki-laki di sana mengatakan, Amar rajul 'azim, adapun laki-laki yang besar yang istimewa itu adalah Syekh Abdul Khaliq Al-Hujdawani. Salah satu guru beliau, guru ke-5 atau ke-6 gitu. Wa amal jamaah, adapun yang lainnya adalah para khalifahnya. Wa ja'ala yushiru ila kulli wahid minhum, maka salah satu tadi ngasih tahu, ini Syekh Ahmad Siddiq, ini Syekh Aulia Al-Kabir, ini Syekh Arif, ini Syekh Mahmud, ini Syekh Ali Ar-Ramitani. Nah, kemudian ketika sampai menunjuk Syekh Babasimasi, salah satu dari mereka mengatakan, wa hadza qad ra'aitah fi hali hayati. Nah, iki kowe kenal kan? Iki gurumu. Wa huwa syekhuk wa qad a'taka qalang suah afa ta'rifah. Sing tahu ngekeki kowe peci lho. Oh iya ngerti. Tsumma qala wa hiya fi baitik wa qad rafa Allah anka bi barakatiha bala'an 'azima. Qad kana halabik, yang dengan sebab peci tadi Allah mengangkat satu musibah yang besar. Peci wong saleh bisa jadi galak. Dulu itu Romo Yai. Wa qala lil jamaah izwa bisam'ik fa inna hadrat asy-syekh al-kabir qaddallahu sirrah yuridu ayatlu 'alaika ma laysa laka anhu ghinan fi suluki tariqil haq. Ayo rumono tenan iki Syekh agung yaitu Syekh Abdul Khaliq Al-Hujdawani akan membacakan, mengajarkan sesuatu yang kamu sangat butuh dalam menjalankan tarekoh ini. Fasaltu, maka aku tanya mereka an usallim alaih. Fazahu dzalika sidr fasallamtu alaih. Aku pengin salam ten Syekh Abdul Khaliq. Akhirnya mereka menyingkapkan satirnya. Maka aku mengucapkan salam kepada Syekh Hujdawani. Fa bada yatakallam ala ma ta'rif ahwali suluk awalu wasatu wa muntahahu. Akhirnya Syekh Abdul Khaliq pun mengajariku apa saja yang dibutuhkan oleh seorang salik dari awal, tengah sampai akhir. Dari ngaji ning ruhe Abdul Khaliq Hujdawani yang di awal kita kan bahas kalau beliau ini secara zahir muridnya Syekh Muhammad Baba sama Sayyid Amir Ulal, tapi secara hakikat beliau ini Uwaisi. Artinya secara batin ruhiyah langsung dengan Syekh Abdul Khaliq Hujdawani karena diajari A sampai Z. Terus beliau juga mengatakan wa ma tilka suruj allati ra'aitaha ala tilka al-kaifiyah fa inna hiya laka bisyarah wa isyarah ila an laka isti'dadan tamman wa qabiliyah li hadzal tariq. Adapun lampu yang kamu lihat di makam-makam, nah itu satu isyarah bahwa Anda ini sudah punya kesiapan dan kemantapan di dalam hati untuk menerima tarekoh ini. Cuman perlu digerakkan sedikit, kan digerak-gerakkan gini kan. Itu juga kowe iki wis duwe potensi sudah ada. Cuman perlu digerakkan sehingga cahaya tadi semakin terang. Fa'adil qabiliyah haqqaha tablughul awtar. Maka potensi yang ada dalam dirimu tadi tunaikanlah sesuai haknya, Anda akan sampai pada maksud. Wa 'alaika bil istiqamah was sabat 'ala jadati syari'ah mutahharah. Di antara pesannya juga kudu istiqomah, konsisten untuk menapai
syariatnya baginda Nabi. Wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, dan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wal akhdhu bil azimah, dan mengambil amalan yang berat-berat, enggak yang rusuh. Salat ya karo ngadeg, ora karo lungguh bangsane ngene. Iki abot nek ya. Wal bu'du an rukhsah wal bid'ah, dan menjauhi rukhsah dan kebid'ahan. Wa taj'ala qiblata haditsal Mustafa, dan menjadikan kiblat Anda adalah hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tafhasu an ahbarihi wa athari ahwal ashabil kiram, dan Anda harus meneliti, menapaki juga kabar-kabar, khabar-khabar, athar-athar dan keadaan para sahabat. Tsumma balagha bi tahrid wal hath 'ala dzalik, dan Syekh Abdul Hamid Al-Zawani sangat menekankan bagaimana mengikuti sunnah baginda Nabi dan para sahabat. Ini pengalaman ruhiyah, dan ini enggak cuma beliau, semuanya yang kita ceritakan bahwa di Bangkalan. Bahkan rata-rata kiai-kiai Jawa itu dirakatannya seneng kuburan. Kiai Mahmud, Kiai Zeron, terus kiai kita. Ini cuma sampai kalau kita nggak ada waktu ya, nggak ada biaya jauh-jauh, ya sing cedak-cedak ngarep pusat itu untuk kita sudah lebih dari cukup. Nek iso bendino, nek esuk bendino. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baca bagaimana amalan-amalan teladan-teladan yang perlu kita tiru dari Syekh Ba'uddin Al-Sabandi. Di antaranya yaitu kana qaddasallahu sirrah ala a'zami qadamin min tamamit tajarrud 'ala dunya wa 'ala ikiha wa mahdhi zuhdi wa fartil wara' fi umurihi kulliha khususan fi ta'amihi. Syekh Ba'uddin Al-Sabandi merupakan seseorang yang luar biasa dalam menjauhinya dari urusan dunia, dan betul-betul sangat zuhud dan warok, khususnya dalam makanan. Fa'innahu kana yahtatu la ihtiyatan 'azimah. Beliau dalam hal makanan sangat-sangat hati-hati. La ya'kulu illa min sya'irin wa ma sayazra'u. Beliau tidak makan kecuali dari gandum, di mana gandum tadi beliau tanam sendiri. Jadi bukan gandum dari orang. Wa taharra fi badrihi wa harthihi wa saqihi wa wujuhal hil. Beliau sangat meneliti, bukan hanya menanam sendiri, sampai badarnya, itu? Bibitnya, menanamnya, mengairinya, semua dicari yang paling halal. Terus nanam sendiri, dan beliau teliti dari nol, dari mulai bibit sampai pengairannya, bagaimana prosesnya, semua betul-betul halal. Sehingga saking terkenalnya beliau dalam kewaraan ini, hatta sorat kibarul ulama wal ibad yaqsiduna ziyaratahu litabarruk bi ta'ami. Banyak ulama-ulama besar zaman itu dan orang-orang soleh ingin menziarahi Syekh Ba'uddin Al-Sabandi hanya karena tabarukan makanannya. Karena terkenal panganannya sangat-sangat halal. Wa kana yuhibbul fuqara wal faqr. Beliau ini cinta orang-orang fakir dan kefakiran. Dan beliau juga menganjurkan untuk hal itu, untuk mencintai orang-orang fakir. Wa ala kasbil halal, dan beliau menganjurkan untuk bekerja yang halal. Bekerja mencari rezeki yang halal dengan cara yang halal. Wa istadillu biqauli alaihi wasallam. Beliau mengambil dalil menyimpulkan dari sabda Nabi, al-ibadah asyratu ajza. Ada 10 bagian. Tis'atun minha, 9 dari 10 tadi, thalabul halal adalah mencari rezeki yang halal. Dan satunya
adalah ibadah-ibadah yang lain. Maksudnya apa? 9 dari 10 berarti 90%. Ibadah yang paling penting adalah mencari perkara yang halal. Kalau hartanya halal, akhirnya semua perbuatannya jadi mudah dalam ketaatan. Al-Fatihah. Nah, ini penting juga ini. Beliau juga nggak suka idza qudima ila ta'amun suni'an fi hali ghadabin. Nggak suka makanan yang dibuat ketika marah. Bahkan pernah beliau pergi ke satu daerah, maka salah satu murid beliau ngasih makanan, terus ngomong cerita bahwa yang buat makanan ini semenjak proses awal sampai mateng itu fi halati ghadabin, dalam keadaan marah, nesu-nesu. Fala yaliku bina anakula minhu fa inna kullama ja'ala fi mithli hadhihi al-ahwal khaira fi wala barakah li syaitan fi sabilan. Terus beliau Syekh ini mengatakan makanan yang dibuat dalam keadaan marah, barokahnya dan kebaikannya menjadi berkurang, bahkan sedikit, bahkan tidak ada. Nah, orang marah koncone setan. Jadi, maksudnya memang masak itu juga mempengaruhi makanan. Makanan mempengaruhi orang yang makan. Wa kana yasmu ta'am alil fuqara bi yadis mubarakah. Beliau kalau memberi makanan pada orang fakir itu hasil buatan beliau sendiri. Maksudnya bukan beli di warung terus dikasihkan ke orang, enggak, masak sendiri. Sufi-sufi pinter masak. Iya, senengane masak kayak sok masak ning warung ae. Tondo-tondo. Wa tunggu ma'idatahum bi nafsihi syarifah. Dan beliau juga kalau ngopeni tamunya itu juga dengan beliau sendiri, maksudnya orang ngongkon wong. Jadi di antara amalan istimewanya orang-orang soleh itu jamu tamu, dan jamu tamunya kebanyakan kalau kita baca Syekh dan yang lainnya itu beliau sendiri. Bahkan kalau kayak Syekh Bahauddin, Syekh Shalih Baghdadi itu kalau ada tamu sampai yang nyancang kendaraannya, yang ngopeni kendaraan tamunya itu beliau sendiri, nggak mau dibantu. Ben aku dhewe. Terus wa yaqidu alaihi dzalika shadda ini. Wa idza istama'u bil ta'am yusihim bil muhafadzah al hudur. Nek mangan dikongkon hudur, artinya eling Gusti Allah. Orang mangan karo ghaflah. Ya memang ngobrol itu termasuk kesunahan dalam makan, enggak menengeng ora. Tapi ngobrol yang bagaimana? Ngobrol perkara sing apik, cerita-cerita wong saleh, ngobrol masalah ilmu. Kalau rasan-rasan, akhirnya masuk racun rasan-rasan ke daging kita, masyaallah. Bahkan beliau mengatakan sudurul a'mal as-shalihah innama huwa minat ta'am al-halal idza ukila ma'al hudur. Munculnya amal-amal yang soleh itu ketika makan kita makanan halal, dan yang kedua dimakan dalam keadaan hatinya hadir, eling Gusti Allah. Tawa wong-wong sing disenengi Gusti Allah, orang-orang saleh. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Syabandi berkata, karena Syekh Sa'id bin Abil Khair mengatakan, ribu ziarah ma'a hudur al-qalb khairun min dawamiha bila hudur. Ziarah pada orang soleh, baik masih hidup atau sudah wafat, beserta hati yang tawajuh lebih baik daripada
sering-sering ziarah tapi hatinya tidak hadir. Orang dulu kalau ziarah makam itu ya betulan, betul-betul tawadhuh. Atau ziarah orang soleh. Di Mahmud tuh kata Kiai Fatah kalau tuan orang soleh itu kayak orang tapal. Dia pulau nggak bergerak sama sekali, tawadhuh sampai kayak orang tapal. Mana lagi ini? Dalam thariqah ini kata Syekh Bahuddin Naqsyabandi ada 3 adab. Pertama adab bersama Allah, yaitu bagaimana murid zahir dan batin betul-betul menyempurnakan penghambaan dia kepada Allah, menjalankan seluruh perintah dan menjauhi larang-larangannya, dan melengos berpaling dari selain Allah secara total. Yang kedua, adab bersama Rasulullah, yaitu menghabiskan dirinya dalam makom fattabi'uni. Maksudnya seluruh tindak tanduk Nabi, sunnah-sunnah Nabi dia kerjakan. Yang ketiga, adab ma'al masyayikh, adab bersama guru. Wa lazim, ini harus, li'annahum sababun fi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam. Karena ikut guru ini adalah sebab dia bisa mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana seorang murid baik ketika dekat dengan gurunya atau jauh dari gurunya, murayan li ahwalihim muqtadiyan bihim, ikut dan meniru gurunya, mutamassikan bi adiyalihi, gondelan sarungi yai. Istilah gondelan sarungi yai ini memang istilah sufi. Allah. Nah, Syekh Abdul Hasan Al-Khani beliau mengatakan, wakana adalah Syekh Bahuddin Naqsyabandi, beliau kebanyakan harinya puasa, kecuali kalau ada tamu. Kalau ada tamu, beliau langsung berbuka bersama tamu. Dan beliau mengatakan pada murid-muridnya, sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhu kanu la tafarraquna ila an zawaq. Mereka tidak berpisah setelah kumpul kecuali kenyang. Maksudnya apa? Di antara sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Kalau kumpul itu kenyang zahir batin. Zahirnya itu kenyang makanan, batinnya kenyang dengan ilmu. Nah, ini penting. Ilaan zawak. Zawak itu warak zahir batin. Makanya nek iso nek duwe omah sesuk menyediakan makanan khusus tamu. Aja sampai wong mampir ning omah garing. Mulai-mulai ora nak wedange, gak nak ngombene. Ning omah rasan-rasan bisa. Sempurna. Luwe zahir, luwe batin. Nek iso mlebu omah enggak karo ilmu juga ada makanan. Sampai Syekh Bahuddin Naqsyabandi pun rela membatalkan puasanya. Terus beliau menukil gurunya Abdul Hasan Al-Khani, beliau mengatakan, inna fadla muwafaqatul ikhwan fi ma laysa bi ma'siyatin laisa aqalla thawaban min shaumil nafal. Sesungguhnya keutamaan podo karo kancane dalam hal yang tidak bermaksiat tidaklah lebih sedikit pahalanya daripada puasa sunnah. Nek ana kancane mangan ya melu mangan. Ini perkara sing apik. Nah ini penting ini. Bahkan Nabi aja kalau ada tamu kadang-kadang itu amalan yang beliau sangat-sangat sering kerjakan, yaitu ba'da zuhur. Itu kadang beliau tunda, dikerjakan setelah asar. Ini saking mulyane tamu. Jadi tuh sampai enak tamu sepurane ya. Tak tinggal sholat sunnah. Sholat sunnah berjam-jam. Tamune blongak, plongo. Pemene tamune sangka ado. Bahkan padha karo kancane dalam hal yang tidak bermaksiat
itu pahalanya juga tidak kalah banyak. Foto karo kancane. Tentu saja nggak maksiat ya. Koncone ning acara apa syukuran, melu syukuran. Kancane ning acara ngaji, melu ngaji. Itu bagus. Kok koncone ngaji kene malah sholat sunah. Kancane mangan kene malah wiritan. Itu perkara yang tidak baik. Nih. Syekh Naqsyabandi itu kalau didatangi orang-orang fakir ke rumahnya, maka beliau membawa bebatuan buat istinja. Nah, sebelum buat istinja itu dia usapkan ke wajahnya. Tabarukan. Jadi berusap ning wajahe disiapne digawe istinja. Wakana dan adalah Syekh Naqsyabandi idza zara ahadan, ketika menziarahi seseorang, pasti beliau menanyakan an ahli wa uladi. Takoki, ora kok cuek gitu enggak. Gimana kabar keluarganya? Keluargamu piye kabare? Anak-anakmu piye kabare? Ora kok teko-teko langsung mutakib kapan metu rundino? Nisab 6 bulan. Bahkan wa yabhathu an muta'allaqatihi wa dawabi hatta dajajatihi. Sampai pitik-pitike ditakokne karo Syekh Naqsyabandi. Kabar udusmu piye? Kucingmu kae piye kabare kucingmu? Padahal ini sekelas Syekh Bauddin Naqsyabandi. Masya Allah, ini banyak sih ini ya. Cuman stoknya sudah kakek cukup. Al-Fatihah.